Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Widows. Rilis tahun 2018 bercerita tentang kehidupan janda yang ditinggal suaminya dan meninggalkan banyak hutang. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah di sebuah tempat seorang pria bernama Harry sedang bermesraan dengan istrinya yaitu Vero. Beberapa waktu kemudian terjadi baku tembak antara orang kulit hitam dan sekelompok perampok. Salah satu perampok terkena tembakan di perut dan mereka melarikan diri menggunakan sebuah mobil van. Harry memiliki botol whisky favoritnya dan Vero memberikannya pagi itu saat dia mandi. Ternyata Harry adalah pemimpin dari kelompok perampokan tersebut sob. Satu persatu polisi mengejar mereka. Kita kembali ke waktu sebelumnya mengenal lebih jauh siapa saja perampok ini. Di sebuah butik seorang perempuan bernama Linda dan suaminya bernama Carlos sedang berdebat tentang uang. Diketahui bahwa selama ini Linda menitipkan uang cicilan butik ini pada suaminya. Namun ternyata suaminya tidak pernah menyetor uang tersebut. Dan Linda mendapat tagihan yang besar untuk butik ini. Linda memiliki dua anak yang masih kecil. Di tempat yang berbeda, pria ini adalah Florek dan istrinya bernama Alice. Terlihat lebam di mata Alice. Beberapa waktu sebelumnya, Florek lepas kendali dan memukul istrinya hingga seperti itu. Namun, entah apa yang Alice pikirkan, dia masih saja bertahan bersamanya. Pindah di rumah yang lain, pria ini adalah Jimmy dan istrinya bernama Amanda. Amanda memiliki anak yang masih bayi dan pagi itu terlihat Jimmy buru-buru pergi dari rumah. Ternyata Florek, Jimmy, dan Carlos adalah anak buah Harry sob. Dan malam itu mereka melakukan sebuah perampokan yang mengakibatkan Florek tertembak. Mereka berhenti di sebuah gudang untuk ganti mobil. Namun saat mereka akan pergi, polisi sudah menyergap tempat itu dan inilah yang terjadi sob. Sejak saat itu Vero merasakan kehilangan hidupnya berubah setelah suaminya tewas dalam insiden tersebut. Dan dia juga baru tahu kalau ternyata selama ini Harry adalah seorang penjahat. Di sebuah tempat seorang mantan wali kota bernama Tom sedang berkampanye. Di sini Tom berencana mencalonkan anaknya yang bernama Jack untuk menjadi calon wali kota berikutnya. Beberapa waktu kemudian Jack dan asistennya yang bernama Sio datang ke sebuah tempat. Pria ini adalah Jamal dan adiknya bernama Jamie. Jamal adalah lawan politik Jack di pemilu mendatang. Di momen ini Jack merayu Jamal agar Jamal mundur dari pencalonan. Dan sebagai gantinya Jack akan mengajak Jamal bekerja sama menjadi satu kubu. Namun di sini Jamal nggak mau sob. Saat mereka berdua ngobrol panjang lebar, Jamie terus memandangi Sio dan hal ini membuatnya sedikit risih. Setelah Jack pergi, anak buah Jamal memberitahu bahwa Harry telah tewas. Dan dia telah membawa kabur uang kita. Di TKP kejadian semuanya benar-benar hancur. Hanya tersisa tulang dan gigi yang bisa diidentifikasi. Insiden ini bukan hal yang mudah untuk diterima Vero sob. Karena selama ini hanya Harry yang mengerti perasaannya dan selalu ada untuknya. Namun sekarang dia harus hidup sendiri menanggung semua kesedihan. Jasad yang sudah terdeteksi adalah jasad Jimmy dan Florek. Alice hanya bisa menangis mendatangi gereja, bahkan dia tidak diperbolehkan melihat jasad suaminya. Ibunya mengatakan bahwa hal itu lebih baik karena jasad Florek hancur berkeping-keping. Dan melihat jasadnya malah akan membuat Alice semakin terpukul. Di rumah duka yang lain, mertua Linda menyalahkan Linda karena dulu Carlos adalah anak yang baik. Namun semenjak hidup bersama Linda, dia berubah, dia merampok dan melakukan banyak pekerjaan kotor. Semua itu demi Linda.
Mendengar hal ini Linda sedikit tersinggung sob. Selama ini Linda juga tidak pernah tahu kalau Carlos adalah penjahat di luaran sana. Di sebuah rumah Jack dan Tom berbincang di mana Tom ini ingin mengendalikan anaknya dalam berpolitik. Namun di sini Jack bukanlah orang yang suka diatur sob. Dia memiliki pemikiran sendiri dalam politik dan mengatakan bahwa ayahnya seharusnya sudah pensiun dan tidak ikut campur dalam urusan politiknya. Dan di sini Tom sedikit rasis sob. Dia tidak mau keluarga ini kalah dalam pemilu oleh orang kulit hitam. Di sebuah tempat seorang pria membuka kotak yang ternyata ada dua pria bersembunyi sedang nge-rap di dalamnya. Lalu dia membawa pria itu ke lapangan basket. Ternyata dua orang ini yang bertanggung jawab atas hilangnya uang yang dicuri oleh Harry sob. Harry tahu lokasi mereka menyimpan uang. Dan malam itu dua orang inilah yang saling baku tembak dengan komplotan Harry. Jamie nggak peduli dengan alasan sob. Dia meminta dua pria ini nge-rap di depannya dan inilah yang dia lakukan. I want to hear what you were doing. The music. I'm not kidding, dude. I said, what the fuck is Rick? Get it? Yo, what the fuck is up? This my $4. Get some rubber, pick a couple up, a third. Get your hubble up, fuckle up. With for my guys, it died. That's a simple, can never lie. DOC on hand, we chopping. Think you got that at the shopping stop that I shop a lot spot. Take care of this. Supir Vero bernama Bas. Dia mengatakan bahwa urusan pemakaman sudah disiapkan. Lalu Bas memberikan sebuah amplop ke Vero. Harry mengatakan jika terjadi apa-apa padanya, maka Bas harus menyerahkan amplop ini pada Vero. Ternyata di amplop tersebut berisi sebuah kunci brankas dan sebuah alamat. Saat pemakaman dimulai, Jamal dan Jamie melihat dari kejauhan. Dia memberitahu Jamie bahwa selama ini Harry tidak pernah berbuat salah dengannya. Mereka memiliki hubungan kerjasama yang baik. Namun entah kenapa dia nekat melakukan pencurian uang yang seharusnya akan Jamal gunakan untuk kampanye. Jack mendatangi Vero dan mengucapkan bela sungkawa. Jack datang ke sini karena dia pernah bekerja sama dengan Harry dalam beberapa pekerjaan. Jamie melambaikan tangan ke Sio dan hal ini semakin membuatnya risih sob. Sebelum kembali, Vero meminta bantuan ke Bas. Dia ingin tahu siapa saja pria yang tewas bersama Harry. Beberapa waktu kemudian Jamal mendatangi penthouse milik Vero. Di sini Jamal tidak berbasa-basi dan mengatakan bahwa Harry telah mencuri uang kampanye miliknya sebesar $2 juta. Harry mencuri semua uangnya dan uang itu habis terbakar bersama van yang meledak. Vero mengatakan dirinya tidak tahu menahu tentang hal itu. Namun Jamal nggak peduli sob. Vero memiliki penthouse yang lumayan mewah. Tidak mungkin Harry pergi tanpa meninggalkan apapun. Di sini Vero akan menelpon polisi, namun Jamal menegaskan bahwa polisi hanya akan tertawa melihat Harry mati. Tidak ada yang mereka pedulikan dari seorang perampok seperti Harry. Jamal memberikan waktu 1 bulan untuk Vero mengembalikan uang tersebut. Jika tidak, maka Jamal tidak akan segan-segan membunuh. Saat Linda datang ke butinya diacak-acak oleh beberapa pria. Linda bertanya apa yang terjadi. Ternyata selama ini Carlos tidak sepenuhnya membayarkan uang titipan Linda untuk cicilan ruko. Bahkan Carlos menjaminkan butik ini untuk utangnya. Carlos juga memiliki banyak hutang dan mulai saat ini Linda diusir dari butiknya sendiri sob. Jika Linda ingin tetap berjualan di sini, maka Linda harus melunasi hutang-hutang suaminya. Mendapati hal ini, Linda pun gak bisa apa-apa sob. Dia tidak pernah menyangka suaminya melakukan ini kepadanya. Vero mendatangi sebuah tempat di mana Harry menyimpan brankas. Saat dia membukanya, ternyata hanya berisi sebuah buku. Setelah Vero membacanya, ternyata itu adalah rencana perampokan yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Namun semuanya sudah Harry tulis secara detail. Di dalam buku tersebut Vero menemukan cetak biru sebuah tempat, namun Vero nggak paham itu tempat apa. Yang jelas itu adalah rencana Harry ke depannya. Vero juga menemukan sebuah amplop bertuliskan LV, di mana amplop tersebut berisi foto-foto perselingkuhan seorang pria bersama keponakannya sendiri. Bas mengatakan ke Vero bahwa Vero tidak harus mempertahankan Bas, karena Bas tahu Vero tidak akan bisa membayar Bas. Lalu Vero mengatakan bagaimana jika mobil ini menjadi milikmu. Namun Bas tetap menjadi supir Vero. Tanpa pikir panjang, Bas menerimanya. Lalu Vero meminta Bas mengantarnya ke sebuah bar yang biasa Harry datangi. Vero bertemu dengan pemilik bar bernama Fuller. Vero memberitahu bahwa Harry pergi meninggalkan banyak hutang.
Namun Fuller menegaskan bahwa ini semua bukan dunia Vero. Apa yang Harry lakukan berbahaya dan tidak seharusnya Vero ingin tahu. Fuller memberi saran agar Vero menggunakan buku itu untuk melunasi hutang. Serahkan pada Jamal, mungkin dia akan menerimanya. Ternyata di depan bar Jamie mengikuti Vero sob, dan dia mengikutinya kemanapun Vero pergi. Saat Vero pergi, dia meminta Buzz untuk segera mengumpulkan nama-nama pria yang tewas bersama suaminya. Vero memiliki rencana lain untuk hal tersebut. Di sebuah rumah Alice benar-benar hancur hidupnya, ibunya meminta Alice untuk bangun dan mulai mencari pekerjaan. Selama ini dia menikmati hidup sesuai apa yang dia mau karena Florex selalu memberinya uang. Namun selama itu juga Alice tidak pernah menabung dan ya setelah Florex tewas dia tidak memiliki apapun. Alice mengatakan dirinya tidak pernah bekerja dan bingung harus bekerja apa. Ibunya menunjukkan sebuah situs kencan online. Dia menyuruh Alice untuk menggunakan tubuhnya mencari uang karena Alice cantik dan pasti banyak pria yang mau menyewanya. Awalnya Alice nggak mau sob. Dia tidak mau tidur dengan pria yang tidak dia kenal. Namun ibunya memaksa jika Alice tidak mau, maka Alice harus angkat kaki dari rumah ini. Karena ibunya tidak mau Alice tinggal di rumahnya tanpa menghasilkan uang sepeser pun. Di distrik 18, Jack melakukan kampanye kecil-kecilan di mana rata-rata orang yang datang adalah orang kulit hitam. Dalam kampanyenya, Jack akan mendukung semua program masyarakat di wilayah ini. Seorang reporter terus mempertanyakan tentang masalah yang dihadapi keluarga Jack sebelumnya. Dulu ayahnya terlibat korupsi dan banyak masalah saat menjabat. Sampai saat ini masalah itu tidak pernah diselesaikan, namun Jack tidak menanggapinya. Wartawan itu terus mencecar Jack yang akhirnya membuat Jack sedikit muak dengan sikapnya. Saat Jack pergi, dia bertanya ke Sio apakah Sio bersedia tidur dengan pria kulit hitam untuk tujuan politik. Sio mengatakan gak mau. Namun Jack memaksa jika Sio bisa tidur dengan Jamie, mungkin dia bisa membantu kita menyingkirkan Jamal dari pemilu. Saat ini Jamal mendapat suara lebih banyak dari Jack. Dan dia menjadi satu-satunya pesaing yang harus Jack waspadai. Jack tidak mau kalah dalam pemilu ini apapun yang terjadi. Beberapa waktu kemudian Vero mengumpulkan para istri dari pria yang tewas bersama Harry. Namun hanya dua yang datang, yaitu Linda dan Alice. Vero bertanya bagaimana kondisi keuangan kalian. Ternyata mereka hampir memiliki nasib yang sama sob. Mantan suaminya tewas meninggalkan banyak hutang. Dan di sini yang paling ngenes adalah Linda. Karena dia memiliki dua anak yang masih kecil-kecil. Vero memberikan beberapa uang ke Linda dan Alice untuk pegangan. Vero juga menceritakan bahwa malam itu Harry dan kawan-kawan mencuri uang $2 juta milik Jamal. Dan uang itu hangus terbakar saat ledakan. Beberapa waktu yang lalu Jamal menemuinya dan menagih uang tersebut. Harry meninggalkan sebuah rencana baru untuknya. Proyek ini bernilai $5 juta. Jika kita bisa melaksanakannya, 2 juta akan kita kembalikan ke Jamal dan sisanya akan kita bagi rata. Jika kalian berminat dengan rencana ini, kalian harus datang menemuinya jam 11 malam di sebuah tempat. Kita akan membicarakannya lebih lanjut. Awalnya Linda dan Alice nggak bisa sob. Linda memiliki anak dan Alice bingung harus berbuat apa. Vero menegaskan bahwa nyawa kita dalam masalah. Dan suami kita tidak akan pernah kembali pilihan apa yang kita punya. Pria ini adalah Pendeta John, seorang tokoh agama yang sangat populer di wilayah ini sob. Dia memiliki banyak pengikut dan menjadi rebutan antar tokoh politik setempat. Setelah ceramah pagi itu, Jamal mendatanginya dan meminta support dari Pendeta John. Namun di sini John juga terang-terangan tidak mau gratisan. Jika Jamal menginginkan suaranya, maka Jamal harus bersedia menyumbang uang ke gereja dengan jumlah yang sudah dia tentukan. John juga berterus terang bahwa Jamal bukan orang pertama yang menemuinya. Namun Jack sudah lebih dulu datang dan menawarkan sebuah penawaran menarik. Di sebuah salon, seorang perempuan bernama Belle menelpon ibunya untuk menidurkan anaknya di rumah. Diketahui bahwa Belle juga merupakan janda sob. Tapi suaminya pergi meninggalkannya tanpa alasan dan saat ini dia harus banting tulang membiayai anak dan ibunya. Di ruangan yang berbeda, atasannya yang bernama Susie sedang ditagih uang oleh seorang pengacara bernama Bresel.
Dan terlihat Susi nggak ikhlas memberikan uang jatah bulanannya. Setelah berhasil pergi, Bel bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Kenapa setiap bulan datang ke sini meminta uang? Namun di sini Susi nggak mau membicarakannya, Sob. Beberapa waktu kemudian Vero datang ke sebuah gudang dan ternyata gudang ini sebelumnya digunakan sebagai markas Harry dan kawan-kawan untuk merencanakan sebuah perampokan. Di sebuah tempat Alice benar-benar menjadi wanita sewaan, Sob. Dia bertemu dengan seorang pria bernama David dari sebuah aplikasi kencan. Bel pulang ke rumah dan bertemu anaknya, namun saat anaknya mengajak ibunya untuk bermain, tiba-tiba sebuah telepon datang dan itu adalah pekerjaan. Dengan terpaksa, Bel harus pergi. Dia tidak mau melewatkan kesempatan mendapat uang karena keluarganya benar-benar membutuhkan uang. Lalu Bel berlari untuk mengejar bus. Di sini David memberitahu Alice bahwa dia adalah seorang kontraktor. Dulu David pernah menikah, namun dia harus bercerai karena sebuah alasan dan saat ini David merindukan keintiman dari seorang wanita. Ternyata yang membutuhkan jasa Bel adalah Linda, Sob. Linda malam ini ada urusan dan dia membutuhkan penjaga untuk anak-anaknya. Dan Bel mendapat $50 untuk pekerjaan tersebut. Jimmy datang ke bar menemui Fuller dan ini yang dia lakukan, Sob. Close, can I help you? Jesus fucking Christ! What are you fucking doing? Let me ask you again. Get the fuck off. I see you paralyzed. Feel this? What the? Jamie tanpa basa-basi menyerangnya dan bertanya apa yang dilakukan Vero datang ke tempat ini. Fuller memberitahu bahwa dia memiliki sebuah buku peninggalan dari Harry. Di dalam buku tersebut, Harry menulis semua rencana perampokan yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Semuanya lengkap, bahkan detail sekecil apapun sudah ditulis. Beberapa waktu kemudian Linda dan Vero datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Namun di sini Alice nggak kelihatan, Sob. Vero berburuk sangka bahwa Alice memang tidak bisa diandalkan. Lalu tak selang berapa lama Alice datang dengan pakaian ketat yang membuat Vero bertanya apa yang sebenarnya kamu lakukan. Alice mengatakan dirinya mencari uang dengan menjadi pacar sewaan. Vero menegaskan jika kalian sudah masuk ke tempat ini maka tidak akan ada jalan kembali. Saat ini kita sendirian dan kita harus berjuang untuk memperbaiki hidup, menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh mantan suami kita yang ternyata orang-orang brengsek. Vero menjelaskan ke mereka bahwa pekerjaan ini bernilai $5 juta. Vero sudah mempelajari semua buku yang Harry tinggalkan, namun Vero tidak bisa bekerja sendirian. Tugas pertama Alice adalah membeli sebuah van bekas. Lalu Vero menugaskan Linda untuk mencari tahu lokasi cetak biru ini berada. Awalnya Linda mengatakan itu mustahil. Dia belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, namun Vero nggak peduli, Sob. Linda memiliki otak, gunakan otakmu untuk mencari tahu bagaimanapun caranya. Vero juga meminta Alice untuk membeli sebuah senjata tanpa lisensi. Dan Vero harap Alice tidak bertanya bagaimana cara membelinya. Beberapa waktu kemudian Alice datang ke sebuah pelelangan mobil. Ini pertama kalinya dia ke tempat itu, Sob. Bukannya dapat harga murah, tapi Alice malah menang lelang dengan harga tinggi karena dia tidak tahu bagaimana cara kerja lelang. Setelah itu Vero marah-marah ke Alice. Vero menyuruh Alice membeli mobil bekas di lelang untuk menghemat biaya. Namun Alice justru membeli mobil ini dengan harga $6.000 di mana pasarannya tidak sampai $2.000. Dan yang lebih parahnya Alice nggak bisa nyetir, Sob. Dia beli mobil tapi nggak bisa nyetir. Dan terpaksa Vero harus merekrut orang baru untuk menjadi sopir. Kemungkinan Bas mau melakukannya. Linda mulai mencari sumber cetak biru tersebut. Di rumah, anaknya bermain dengan speaker suara dan dari ini Linda memiliki sebuah ide. Setelah mendapat alamat, Linda mendatangi sebuah perusahaan dan bertanya siapa yang membuat rancangan ini. Setelah beberapa waktu, petugas mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberitahukannya karena itu adalah rahasia perusahaan. Namun Linda mengatakan bahwa ini adalah hari pertamanya bekerja dan Linda hanya ingin tahu siapa yang membuat rancangan ini. Akhirnya perempuan itu memberikan sebuah nama ke Linda, yaitu pria bernama Foster. Alice datang di sebuah pasar khusus penjualan senjata. Dia mendekati seorang perempuan dan meminta bantuan kepadanya. Alice mengatakan dirinya adalah imigran. Dia tidak bisa membeli senjata secara legal. Alice beralasan bahwa suaminya sering KDRT dan Alice membutuhkan senjata untuk jaga diri. Karena Alice ini pandai berakting, akhirnya perempuan itu iba dan membantu Alice membeli senjata menggunakan ID miliknya.
Linda menemukan alamat Foster. Linda mengaku sebagai anak buah dari rekan Foster. Namun di sini Foster sedikit curiga karena belum pernah bertemu dengannya. Saat Linda menanyakan tentang cetak biru tersebut, Foster langsung tahu kalau Linda bukan anak buah dari rekan kerjanya. Dan ya, rencananya gagal sob. Beberapa waktu kemudian Linda bertemu dengan Alice dan mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi apapun tentang cetak biru tersebut. Lalu Alice meminta cetak biru tersebut Alice yang akan coba mencari tahu. Lalu mereka pergi ke sebuah tempat untuk belajar menembak. Jamie memberi informasi ke Jamal bahwa Harry sering menulis semua rencananya pada sebuah buku. Isinya lengkap tentang aksinya secara detail. Dan saat ini buku itu dipegang oleh Vero. Jamal meminta Jamie untuk tidak menyentuh Vero sama sekali. Dia masih memiliki waktu untuk mengembalikan uangnya. Awasi saja dia dan kita bergerak pada waktunya. Fuller menelpon Vero dan bertanya apakah kamu baik-baik saja. Di sini Fuller mencoba merayu Vero agar Vero menyerahkan buku yang dia temukan ke Jamal. Namun Vero nggak mau sob. Jamal sudah memberinya waktu dan Vero akan menyelesaikan dengan caranya sendiri. Di sebuah tempat, Jack beserta para tokoh politik berkumpul membahas pemilu. Di sini mereka mengingatkan Jack untuk berhati-hati dengan Jamal. Rata-rata di distrik 18 adalah orang kulit hitam. Tentu saja hal itu menjadi poin penting karena Jamal juga berasal dari tempat yang sama. Namun Jack nggak peduli sob. Dia optimis menang darinya. Vero mengingat kejadian bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak pernah mengira akan menikahi pria kulit putih dan memiliki seorang anak. Jadi dulu Vero pernah memiliki anak laki-laki bernama Marcus sob. Namun naas, Marcus tewas dalam sebuah insiden di usianya yang masih muda. With someone else, then he'd still be alive. Vero mendapat telepon dari istri Jimmy yaitu Amanda. Mereka bertemu di sebuah kedai. Amanda meminta maaf karena tidak bisa hadir waktu itu. Amanda memiliki bayi dan dia tidak bisa meninggalkannya. Vero bertanya bagaimana kondisi keuangan Amanda. Kebetulan dari semuanya Amanda ini adalah orang paling beruntung sob. Dia memiliki rumah, tabungan dan semua kebutuhannya terpenuhi walaupun ditinggal mati oleh suaminya. Dan suaminya juga tidak meninggalkan hutang sama sekali. Mendengar hal ini, Vero membatalkan niatnya untuk mengajak Amanda bergabung. Bas didatangi oleh Jamie dan anak buahnya. Di sini Jamie berterus terang meminta Bas untuk mengambil buku yang dimiliki oleh Vero. Namun Bas berpura-pura tidak tahu apa yang Jamie maksud. Yang akhirnya Bas dihajar habis-habisan hingga tewas oleh mereka sob. Beberapa waktu kemudian saat Vero akan keluar dari penthouse-nya, dia mendapati sebuah surat. Dan dalam amplop tersebut berisi sebuah cincin. Vero tahu ini adalah cincin milik Bas, lalu Jamie menelpon dan mengatakan Bas sudah tewas. Vero hanya memiliki waktu 1 minggu lagi. Jika uang $2 juta tidak dikembalikan, maka Vero tahu apa yang akan terjadi. Di sebuah kamar apartemen, David sedang bercocok tanam dengan Alice. Di sini David melihat cetak biru yang Alice bawa dan mengatakan David tahu tentang cetak itu. Ya wajar, dia seorang arsitek. Tentu saja dia bisa membacanya. Mendengar hal ini, Alice memanfaatkan David untuk mencari tahu cetak apa sebenarnya itu. Dan sebagai gantinya, ya biasa sob, bercocok tanam. Belum selesai bercocok tanam, tiba-tiba sebuah bel berbunyi. Ternyata itu adalah Vero. Yang akhirnya David pergi dalam keadaan kentang sob. Di sini Vero mengatakan bahwa suamimu baru meninggal sebulan yang lalu. Bagaimana bisa kamu tidur dengan pria lain? Vero mengatakan bahwa David bisa membantu kita membaca cetak biru tersebut. Dia mengatakan bahwa itu cetak biru ruang aman. Alice melakukan hal ini karena Linda tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Di sini sempat terjadi cekcok antara mereka berdua sob. Vero ini juga mulutnya lancang, dia ngomong asal bunyi tanpa tahu kebenaran yang Alice lakukan. Namun ya akhirnya mereka sama-sama minta maaf. Karena mereka memang dalam kondisi yang sama-sama tertekan setelah kematian suaminya. Di markas mereka berdebat karena Bas sudah tewas, yang artinya mereka tidak memiliki supir. Sedangkan waktunya makin mepet.
Setelah itu Vero mendatangi rumah Amanda. Dia berencana merekrut Amanda untuk menjadi supir dalam rencananya. Di rumah itu terlihat Amanda sangat sibuk dengan bayinya, dan sepertinya usahanya tidak akan berhasil mengajaknya. Lalu tiba-tiba anjing Vero menggonggong di depan sebuah pintu shop. Vero mendatangi anjingnya dan tidak sengaja Vero melihat sebuah botol whisky di atas lemari. Dan itu sangat mirip dengan milik Harry. Vero tidak membuka pintu itu dan langsung pergi. Setelah Vero pergi, Amanda membuka pintu kamar tersebut dan ternyata Harry belum tewas sob. Dia berselingkuh dengan Amanda dan kecelakaan malam itu ternyata adalah ulah Harry. Dia membunuh 3 temannya sendiri untuk sebuah tujuan. Dan setelah kematian palsunya, dia tinggal bersama Amanda secara diam-diam. Di sini Vero belum yakin apakah memang benar di rumah itu ada Harry. Namun dia sangat yakin bahwa botol whisky itu milik Harry. Ditambah lagi anjingnya mencium bau Harry di kamar tersebut. Di sebuah kapal Harry bertemu dengan Jack membawa uang $1 juta yang dia curi dari Jamal. Ternyata mereka bersekongkol sob. Malam itu saat sampai di gudang untuk ganti mobil, Harry tidak benar-benar ikut. Setelah teman-temannya masuk mobil, dia mengunci mereka semua. Lalu dengan sengaja membuka gerbang di mana polisi sudah menyergap. Dan saat polisi mulai menembak, Harry meledakkan mobil tersebut dan membunuh 3 temannya. Padahal dia sudah kabur membawa uang hasil curiannya. Jack menugaskan Harry untuk hal ini agar Jamal tidak memiliki uang untuk kampanye. Jika tidak ada kampanye, maka Jamal sudah pasti akan kalah dalam pemilu. Di sini Jack mau uang penuh yaitu $2 juta. Namun Harry membutuhkan waktu. Jack memberinya waktu sebelum pemilu dimulai. Jika uang itu tidak ada, maka Jack akan membongkar kematian palsu Harry dan semuanya akan berantakan. Di rumah Vero benar-benar yakin akan botol whisky itu milik suaminya. Namun Vero belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Vero mendatangi kamar anaknya dan dia mengingat masa lalu sob. Pria ini adalah Marcus, anak dari Vero. Pagi itu Marcus pergi ke sekolah menggunakan mobil ayahnya, namun Vero menelpon dan mengatakan bahwa di mobil itu ada kotak penting yang harus Vero bawa. Akhirnya Marcus putar balik. Namun polisi mengejar Marcus dan menghentikannya. Nah di momen ini Marcus panik sob. Dia mencoba mencari surat-surat kendaraan, namun polisi goblok ini sedikit rasis. Melihat orang kulit hitam, hawanya curigaan mulu dan ini yang dia lakukan. Marcus mati konyol ditembak polisi tanpa sebab sob. Dan apesnya lagi polisi tersebut tidak dihukum dengan banyaknya alasan yang dia buat. Di sebuah tempat David memberikan lokasi di mana bangunan itu berada. Di sini David juga mengajak Alice untuk ikut bersamanya ke Shanghai. Karena David ada pekerjaan di sana, namun Alice nggak bisa sob. Beberapa waktu kemudian Alice dan Vero mendatangi sebuah tempat di mana cetak biru itu ada di dalam rumah ini dan itu adalah rumah Jack. Ternyata Harry adalah musang berbulu domba sob. Dia bekerja sama dengan Jack menjatuhkan Jamal dengan mencuri uang kampanye miliknya. Namun di sisi lain rencana Harry ke depannya adalah merampok uang Jack. Dengan begitu Harry akan mendapat keduanya. Saat Linda memasak, Belle datang untuk menjaga anak-anaknya. Di sini Linda menyadari bahwa Belle ini orangnya sangat gesit sob dan dia membutuhkan banyak uang. Lalu Linda bertanya, apakah kamu bisa menyetir? Belle mengatakan tentu saja. Linda membawa Belle ke markas dan mengatakan dirinya sudah menemukan supir untuk pekerjaan ini. Awalnya Vero nggak mau sob, namun di sini Belle menunjukkan kelasnya. Dia bukan seorang gadis lemah dan apa yang Vero tidak bisa lakukan, dia bisa melakukannya. Vero setuju jika bagian Linda dibagi 2 dengan Belle. Namun Linda nggak mau sob. Hasilnya bagi rata atau pekerjaan ini sama sekali tidak perlu kita lakukan. Akhirnya mereka sepakat. Dan tugas pertama Belle adalah mengawasi rumah Jack untuk mencari celah dari mana mereka bisa masuk. Di sisi lain, Vero berpura-pura mendatangi rumah Jack untuk mencari lokasi brankas disimpan. Di rumah ini hanya ada satu penjaga bergantian selama 24 jam sob. Sio mempersilahkan Vero untuk menunggu, lalu Vero diam-diam naik ke lantai atas. Dan dia menemukan lokasi brankas disimpan yaitu di belakang sebuah gambar peta. Belle mengelilingi rumah Jack untuk memastikan keberadaan kamera CCTV. Dia juga melihat seorang pria mengetuk pintu belakang dan penjaga membuka pintu tersebut.
Lalu mereka melakukan sebuah transaksi. Bell menyadari pintu itulah jalan masuknya. Tom marah-marah ke Jack karena dia memecat semua tim ses dan konsultan politik ayahnya. Namun di sini Jack nggak peduli sob. Dia mengatakan bahwa politik ayahnya sudah ketinggalan zaman. Jack akan menggunakan caranya sendiri untuk memenangkan pemilu nanti. Saat mereka selesai, Tom bertemu Vero. Namun di sini Jack mengatakan dirinya tidak memiliki jadwal bertemu dengan Vero. Brazel menemui Jack dan mengatakan bahwa laporan keuangan sudah selesai, lalu Brazel pamit pergi. Saat Brazel keluar dari rumah Jack, Bell mengatakan bahwa dirinya mengenal pria itu. Dia sering datang ke salon bosnya dan menagih uang. Ada hubungan apa Jack dengan salon milik bosnya? Vero memberitahu Jack bahwa beberapa waktu sebelumnya Jamal menemuinya dan mengancamnya. Harry tewas saat mencuri uang darinya sebesar $2 juta dan Jamal ingin uang itu dikembalikan. Namun Vero tidak memiliki apapun untuk mengembalikannya sob. Vero ingin meminta bantuan ke Jack. Jika Jack membantunya, Vero akan memastikan Persatuan Guru akan memberikan suara untuk Jack di pemilu. Sebenarnya Jack sudah tahu tentang semua itu sob. Namun di sini dia pura-pura bego dan gak bisa membantu Vero. Saat Vero keluar, dia melihat sebuah mobil bertuliskan LV. Ternyata itu adalah perusahaan security system yang dipakai oleh Jack. Vero menyadari bahwa kunci masuknya ada di situ. Saat bekerja, Bell bertanya ke Susie, pria yang sering datang ke sini meminta uang, siapa sebenarnya dia dan apa hubungannya dengan Jack calon wali kota. Awalnya Susie nggak mau cerita sob. Namun karena Bell memaksa, akhirnya Susie memberitahu bahwa Susie tidak pernah mendapatkan pinjaman uang dari bank. Hanya karena dia dari kulit hitam. Hanya Jack yang mau meminjaminya uang untuk usaha UMKM. Namun ternyata Jack juga bukan orang baik. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan menceki para pelaku UMKM dari kalangan kulit hitam. Dia memang meminjaminya modal usaha. Namun setiap bulan Susie harus membayar uang ke Jack di luar dari hutang. Susie tidak punya pilihan. Dia hanya ingin memiliki usaha sendiri untuk bertahan hidup. 2 of the 3 cameras instruction. Codes for the safe. Veronica's on it. Why are we doing this? Why are we doing this? Who's watching your kids? So while you're sitting... Di markas mereka memasukkan tanah ke kotak makanan. Mereka saling tukar cerita. Mereka sama-sama tidak tahu pekerjaan suaminya dulu. Namun yang jelas suami mereka baik saat berada di rumah. Walaupun kadang-kadang kasar, namun mereka sangat peduli. Vero datang dan memberitahu bahwa kita akan beraksi dalam 3 hari lagi. Dan malam itu bertepatan dengan malam debat calon wali kota. Kita sudah tahu semua medannya dan harusnya ini adalah misi yang mudah. Hanya ada satu penjaga di rumah Jack, kita bisa melumpuhkannya. Kotak-kotak Tupperware ini akan kita gunakan untuk latihan membawa beban. Karena uang senilai $2 juta tidaklah ringan. Lalu mereka berlatih berlari membawa tas berisi Tupperware dan tanah. Vero menegaskan bahwa kita tidak boleh gagal dalam pekerjaan ini. Setelah pekerjaan ini selesai, kita juga selesai. Di sini kita memiliki kelebihan di mana tidak ada seorang pun yang akan menyangka kalau kita yang melakukannya. Di sebuah apartemen setelah bercocok tanam, Alice bertanya ke David kenapa dirinya tidak pernah mengajak Alice ke apartemen David. Di sini David berterus terang bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas transaksi. David memberinya uang dan Alice memberinya apem. Ternyata Alice ini baper sob. Dia mengira David mencintai Alice, namun ternyata semua ini hanya sebatas transaksi. Di sebuah tempat Vero menemui pria bernama Ken dan menunjukkan foto-foto perselingkuhannya dengan ponakannya sendiri. Vero ingin kode brankas rumah Jack. Jika tidak, maka Vero akan menyerahkan foto-foto ini ke istri Ken. Awalnya Ken mengatakan dirinya tidak bisa memberitahukan hal itu. Namun Vero nggak peduli. Dari kejauhan terlihat Jamie terus mengawasi pergerakan Vero tanpa dia sadari. Akhirnya Ken menyerah dan memberikan kode sandi brankas Jack sebagai pertukaran. Dia lebih takut perselingkuhannya diketahui oleh istrinya. 1 hari sebelum debat, Jack mendatangi Jamal lagi sob. Dia merayu Jamal agar menyerah dan mundur dari pemilu. Jack akan memberikan kursi spesial untuk Jamal jika Jamal mundur, namun ya sia-sia. Jamal tetap tidak mau mundur. Vero menitipkan anjingnya di sebuah tempat lalu mereka berkumpul di markas. Vero mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan kode sandi brankas Jack. Something goes wrong, go get ready. You all know me. I'm a proud 6. We laugh loud. Saat debat dimulai, Bell memancing anak buah Jack yang berjaga di luar rumah dengan membakar beberapa mobil.
Setelah pandangan mereka teralihkan, mereka bersiap masuk ke rumah Jack lewat pintu belakang. Mereka mengetuk pintu belakang dan penjaga mengira itu adalah temannya. Mereka juga menggunakan mainan speaker milik anak Linda agar suara mereka tersamarkan. Mereka bertiga berhasil menggasak uang senilai 5 juta dolar dari brankas. Nah, di sini kocaknya sob. Saat turun tangga, Tom keluar menodongkan senjata dan mereka spontan angkat tangan padahal mereka juga membawa senjata. Vero sempat ketahuan oleh Tom dan Tom mengenalnya. Namun di sini Tom tidak sengaja menembak dada Alice. Lalu Linda menembak Tom hingga tewas karena panik. Vero meminta senjata yang Linda pakai lalu mereka pergi dari tempat tersebut. Setelah masuk mobil, masalah belum selesai sob. Ternyata Belle sudah ditodong oleh Jamie. Yang akhirnya mereka berempat hanya mencuri uang namun Jamie lah yang membawanya. Benar apa kata orang, jangan main-main sama emak-emak. Merasa berhasil, mobil Jamie ditabrak oleh mobil emak-emak ini sob. Dan inilah yang terjadi. Linda mengantar Alice ke rumah sakit lalu Vero mengantar Belle untuk pulang. Vero sendiri yang akan mengurus sisanya. Saat Vero membereskan uang di markas, tiba-tiba Harry muncul sob. Dan hal ini benar-benar membuat perasaan Vero campur aduk. Harry mengatakan seharusnya Vero menjual buku itu pada Jamal. Namun ternyata Vero memiliki rencananya sendiri. Karena uang sudah ada di sini, Harry memerlukan uang itu. Namun di sini Vero nggak mau sob. Dia menegaskan bahwa Harry adalah seorang pengecut, meninggalkan istri dengan banyak hutang dan beban. Bahkan berselingkuh dengan istri temannya sendiri lalu membunuh Jimmy agar bisa hidup dengan Amanda. Di sini Harry berencana membunuh Vero, namun kembali lagi sob, jangan main-main sama mama. Setelah Harry tewas, Vero mengeluarkan pistol yang digunakan untuk menembak Tom dan menaruhnya di tangan Harry. Dengan begini, polisi akan mengira yang merampok rumah Jack adalah Harry dan dia jugalah yang membunuh Tom. Beberapa waktu kemudian saat Susie membuka salon, di radio diberitakan bahwa Jack memenangkan pemilu karena rasa iba atas kematian ayahnya. Dia mendapati sebuah map berisi uang yang sangat banyak. Dia bingung uang dari mana dan terlihat dari seberang jalan, Belle mengajak anak-anak pergi pindah memulai kehidupan baru. Linda melunasi hutang-hutangnya dan membuka kembali butik miliknya. Saat Alice datang ke sebuah kedai, tidak sengaja dia bertemu dengan Vero. Namun mereka terlihat tidak saling sapa dan ya seperti orang nggak kenal sob. Tak selang berapa lama seorang pengacara menemui Vero. Vero berterus terang meminta pertolongan ke pria tersebut. Dia memberitahu bahwa di bawah meja ada uang yang sangat cukup. Vero ingin uang ini digunakan untuk membangun sebuah perpustakaan kota dan beri nama perpustakaan itu sesuai nama anaknya, yaitu Marcus. Di akhir cerita, Vero menyapa Alice lebih dulu. Dia bertanya bagaimana kabarmu. Mereka tetap berteman baik setelah itu. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.